Tapi masyaallah muslimin, pemirsa TV Al-Bana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mazhab, dari penentuan hukumnya berbeda-beda. Dari zamannya pun mereka yang direkomendasikan Nabi SAW bagi kita semua untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi seiring berjalannya dengan zaman hari ini, semakin banyak permasalahan-permasalahan di dalam agama, hukum-hukum yang baru yang harus dikeluarkan khususnya di dalam fikih, maka tidak sedikit orang-orang yang terjerumus di dalam mencampur adukan mazhab. Jadi apa hukum mencampur adukan mazhab itu? Kalau kita merujuk dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, kita harus memilih salah satu dari keempat mazhab dan tidak mengambil semuanya. Karena nanti akan masuk ke dalam talfik. Apa itu talfik? Secara bahasa, talfik itu artinya melipat. Ulama mendefinisikan talfik itu adalah mencampur adukan pendapat seorang ulama dengan ulama yang lain, sehingga tidak seorang pun dari ulama yang mengeluarkan hukum itu mengakui pendapat yang telah dicampur. Sehingga bahasanya kita akan membuat pendapat yang baru ketika mencampur adukan mazhab. Yang pendapat tersebut ulama salaf ataupun khalaf belum pernah melakukannya. Nah, talfik, mencampur adukan mazhab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dilarang. Seperti mencampur adukan satu amal ibadah yang berkaitan atau satu paket ibadah. Seperti orang yang berwudu, dia mengusap sebagian kepalanya kurang dari 1/4, maka ketika itu dia mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian ketika dia bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram, lantas dia beranggapan wudunya tidak batal, maka pada saat itu dia mengikuti mazhab Hanafi. Sedangkan di dalam satu paket ibadah, contoh wudu, kemudian sholat, wudu dan sholat ini berkaitan, maka kita tidak boleh untuk mencampur adukan lebih dari satu mazhab. Kalau mau wudu mazhab Syafi'i, dari awal mazhab Syafi'i, mulai dari fardu wudunya, syarat sah wudunya, hal-hal yang membatalkan wudunya. Kemudian nanti pun sholat menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau mau wudu dari awal mazhab Hambali atau mazhab Hanafi pun demikian. Satu paket wudu berserta kaitannya dengan sholat, itu juga mengikuti mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang berwudu menggunakan mazhab Syafi'i dengan mengusap sedikit bagian kepala ataupun rambut. Kemudian dia sholat menggunakan mazhab Hanafi. Sholatnya tanpa menjaharkan basmalah. Atau sholat subuhnya tidak menggunakan kunut karena mengikuti mazhab Hanafi. Maka pada mazhab Hanafi, usapan rambut yang sedikit itu dinyatakan tidak sah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak menyertakan basmalah di dalam sholat, hukum sholatnya juga tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah diyakini 7 ayat. Nah, sehingga dua pendapat ini ketika dicampurkan akan menimbulkan satu kerusakan di dalam amaliyah ibadah. Dalam mazhab Hanafi tidak diakui dan dalam mazhab Syafi'i juga tidak diakui. Nah, itu diantara contohnya. Dan seperti contoh yang lain, talfik dalam satu masalah yang dilarang, seperti ikut pada pendapat Imam Malik dalam menyatakan bahwa anjing itu suci, dan ikut pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan boleh mengusap sebagian rambut kurang dari 1/4. Karena dalam mazhab Malik itu wajib mengusap keseluruhan bagian rambut ataupun kepala. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i hanya sedikit usapan rambut 3 helai ataupun lebih sudah mencukupi. Sehingga kalau dicampurkan kedua itu di dalam satu paket ibadah wudu misalnya, akan terjadi kerancuan. Maka itulah yang disebut
pendapat yang baru yang tidak diakui oleh ulama-ulama mazhab yang pernah mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Jadi keempat mazhab ini mereka punya pondasi kokoh. Kita tidak bisa mengatakan mazhab A yang paling sahih dan mendoifkan mazhab yang lain. Setiap mazhab mempunyai dalil-dalil sahih yang melalui ijtihad sekian lama dikeluarkan oleh ulama-ulama mereka. Adapun ketika kita ingin membandingkan pendapat mana yang paling sahih, mana yang lemah, itu perbandingannya adalah di dalam satu mazhab. Tidak bisa kita membenturkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Sehingga kita anggap mazhab yang kita pakai paling benar dan yang lain adalah keliru. Karena keempat mazhab, mereka berpegang teguh kepada dalil-dalil terkuat yang menurut mereka telah dikeluarkan dengan penelitian yang sangat lama ataupun ijtihad. Nah, adapun yang kedua, talfik yang diperbolehkan. Tadi talfik yang haram karena ada tatabbu'ur rukhas, mencari keringan-ringanan di dalamnya, mempermainkan agama. Justru kalau orang dihadapkan dengan beberapa pilihan hukum, maka dia pasti akan memilih yang termudah. Kemudian kalau nanti di dalam satu paket ibadah, bisa rusak amaliyahnya. Ini yang dilarang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah talfik yang diperbolehkan, berbeda ibadahnya. Tadi kita sholat contoh menggunakan madhab Syafi'i, mulai dari wudu, paketnya beserta sholatnya. Kemudian ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita ingin membayar zakat, kita tidak ikut pendapat mazhab Syafi'i, tetapi kita ikut pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan boleh mengeluarkan zakat tersebut dengan nominal ataupun harganya. Seperti yang dilakukan di Malaysia. Saya pernah bertanya dengan teman-teman para asatid, para ulama di Malaysia, bahwa Malaysia itu untuk masalah zakat mengikuti pendapat mazhab Hanafi menggunakan uang. Kenapa demikian? Karena melihat kemaslahatan yang lebih besar. Sebab di sana itu kalau berzakat dengan kutul balad atau bahan pokok makanan, sedangkan asnaf zakatnya sedikit, maka banyak orang yang akan mendapatkan beras berlimpah-limpah. Sedangkan 1-2 bulan belum tentu habis, maka beras itu riskan rusak, basah, tidak bisa dikonsumsi, tidak layak lagi dan lain sebagainya. Maka untuk kemaslahatan, kebaikan yang lebih besar, di sana menggunakan nominal dari zakat dikeluarkannya dengan uang. Maka boleh karena zakat dan sholat tidak ada kaitan. Ini ibadah yang berbeda. Boleh saja kita sholat menggunakan mazhab Syafi'i, kemudian nanti ketika berzakat menggunakan mazhab Hanafi. Tapi masyaallah muslimin, pemirsa TV Albana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, contoh dari talfik yang diperbolehkan karena sebab darurat atau ulama-ulama menyebut dengan intiqalul madhab atau pindah mazhab. Kapan pindah mazhab itu? Karena sesuatu hal yang darurat. Misal orang yang bermazhab Syafi'i melaksanakan ibadah haji. Sedangkan di sana di Mekah ketika haji itu padatnya luar biasa. Sehingga pasti laki-laki tidak menutup kemungkinan untuk bersentuhan dengan wanita yang non-mahram. Kalau mengambil dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan wanita yang non-mahram, baik itu sengaja ataupun tidak, maka membatalkan wudu. Maka nanti akan sulit melaksanakan ibadah tawaf yang salah satu syarat sahnya adalah bersuci. Nah, sebabnya pada kondisi tersebut boleh kita pindah mazhab untuk kemaslahatan, untuk kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Tapi umrah tidak terlalu ramai rasanya. Tapi kalau masalah haji ini memang agak riskan. Nah, maka bisa berpindah mazhab. Kemudian contoh lainnya, ketika seseorang berada di atas kendaraan umum, masuk waktu sholat azan subuh. Di mana kita ketahui bahwa di dalam satu mazhab itu disyaratkan sholat itu harus menghadap kiblat dan duduk dan tidak boleh duduk bagi orang yang mampu berdiri.
Nah, sedangkan kendaraan umum itu tidak menghadap kiblat, sholat untuk berdiri pun susah. Dan untuk berwudu pun tidak ada air. Bagaimana? Ketika masuk azan subuh, kita sedang berada di bis umum, kendaraan umum, tidak mungkin kita menghadap kiblat, kemudian tidak mungkin kita untuk berwudu ataupun bertayamum sekalipun, maka kita sholat mengikuti pendapat yang mengatakan sholatnya tetap sah, hanya saja ketika sampai pada tempat tujuan, sholat tersebut wajib diqadha, wajib diulangi. Kenapa diulangi? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi seperti menghadap ke arah kiblat. Tapi dalam kondisi darurat itu sah. Tidak bisa kita menunda sholat sampai tempat tujuan. Lantas kita mengabaikan waktu subuh yang telah masuk. Kita tetap melaksanakan sholat. Hanya saja sholat kita setelah sampai tempat tujuan nanti wajib untuk diqadha. Nah, itu diantara permasalahan talfik. Jadi ada yang dilarang, kita tidak boleh memang di situ untuk mencampur adukan mazhab. Adapun yang talfik diperbolehkan adalah karena bukan satu paket ibadah ataupun kita pindah mazhab sejenak karena untuk kemaslahatan dalam satu ibadah. Nah, ma'asyiral muslimin pemirsa TV Albana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu setelah kita mengetahui hal ini, nampaknya luas dada kita. Karena kita memahami bahwa keempat mazhab ini termasuk ahli sunnah wal jamaah. Perbedaan yang ada di antara mereka tidak menyebabkan pecah belah. Bahkan ulama-ulama mazhab itu tetap mereka menghormati satu sama lain. Adapun khilafiyah di dalam permasalahan agama, diskusi ilmu itu adalah hal yang biasa yang telah terjadi mulai dari zaman salafus soleh. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengikuti ulama-ulama salaf, maka kita tidak terlepas dari 3 generasi yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid ataupun dalam kitab Raudhatul Ulama yang disebut 3 generasi terbaik tadi adalah berakhir pada generasi Imam Ahmad bin Hambal ataupun generasi tabi'ut tabi'in. Adapun sebagian pendapat mengatakan 500 hijrah ke bawah masih dikatakan generasi salaf dan 500 hijrah ke atas dikatakan generasi khalaf. Tetapi pendapat yang terpercaya yang lebih kuat, maka 300 hijrah itu adalah generasi salaf dan 400 sampai 600 hijrah adalah generasi khalaf. Nah, lantas bagaimana kita menerapkan mazhab ini di dalam kehidupan kita? Maka kita lihat kita sedang tinggal di mana, berada di mana. Misal, saya contohkan seperti ini. Saya belajar di pondok pesantren daerah Jawa Tengah, di mana mayoritas orang-orang di Jawa Tengah ini berbahasa Jawa. Sedangkan saya dari Lampung, Sumatera. Maka tidak mungkin saya menggunakan bahasa Lampung, bahasa Sumatera untuk berinteraksi dengan orang-orang di Jawa. Karena akan menyulitkan, akan menyusahkan. Kenapa? Karena mayoritas orang di sana adalah menggunakan bahasa Jawa. Lantas, bagaimana sikap terbaik saya ketika hidup di tengah masyarakat Jawa? Maka saya akan mempelajari bahasa Jawa karena itu yang mayoritas digunakan dan mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, begitu juga dalam masalah mazhab, kita ikuti yang mayoritas di satu negara. Seperti Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Begitu juga Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lain. Kenapa kita mengikuti mazhab yang mayoritas tersebut? Untuk meminimalisir gesekan. Karena ulama-ulama sekarang, seperti ulama-ulama besar di Mekah, Madinah, dan lain-lain, mereka masih menghimbau kepada kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan mazhab masyarakat setempat dalam cabang-cabang agama, selagi mazhab yang dianut oleh masyarakat setempat itu tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau di sini mayoritas Syafi'i, alangkah baik kita menggunakan mazhab Syafi'i. Adapun dalam hal-hal tertentu seperti zakat ataupun ketika darurat tadi, barulah kita berpindah kepada mazhab yang mungkin kemaslahatannya lebih besar atau memudahkan bagi diri kita.
Dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu, Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, beliau pernah datang ke Indonesia. Singkat cerita, beliau diminta untuk menjadi imam sholat maghrib di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais, setiap beliau menjadi imam di Masjidil Haram tidak pernah menjaharkan basmalah. Karena memang beliau bermazhab Hambali dan membaca sir basmalah pada surah Al-Fatihah. Tapi ketika beliau menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, bagaimana sikap indahnya, akhlak mulianya beliau. Beliau tahu bahwa mayoritas ulama-ulama Indonesia bermazhab Syafi'i. Beliau tahu bahwa banyak masyarakat Indonesia ini yang menganut mazhab Syafi'i. Sehingga tidak ingin beliau menyelisihi mazhab yang mayoritas. Maka pada sholat maghrib beliau menjaharkan basmalahnya karena menghormati pendirinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kasus yang sama, hampir serupa, pernah juga dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali itu kan kukuh, mengatakan tidak ada kunut subuh. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya, "Wahai Syekh, kalau imam kami kunut, apa yang harus kami lakukan?" Posisi beliau adalah yang kukuh dengan pendapat tidak adanya kunut subuh. Lantas bagaimana sikap bijaknya, adab etikanya Imam Ahmad bin Hambal? Maka beliau katakan, kalau imam kalian mengangkat tangan, berkunut subuh, maka angkatlah tangan kalian, ucapkan amin. Tapi entahlah sekarang ada yang lebih dari Imam Ahmad bin Hambal. Gak mau ngangkat tangan. Padahal itu termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad saja menyatakan untuk mengangkat tangan. Kenapa kita tidak mau mengangkat tangan? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam dijadikan imam untuk panutan, untuk diikuti. Maka kita ikut imam, jangan menyelisihi imam. Nah itulah akhlak-akhlak, adab-adab etika yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Ketika menghadapi perbedaan, lantas mereka bijak dalam menyikapinya. Nah kenapa kita memilih mazhab Syafi'i? Nah selain mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mayoritas di Indonesia, mazhab Syafi'i ini termasuk Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang sangat perhatian kepada dalil baik dari Al-Quran dan hadis. Kemudian asar. Beliau juga Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik dan mempunyai murid Imam Ahmad bin Hambal dan juga berguru dengan Imam Ahmad. Jadi zaman dahulu itu antara guru dan murid saling bertukar ilmu. Dan Imam Syafi'i termasuk orang yang sangat perhatian kepada qiyas ataupun analogi. Kemudian juga beliau merupakan ulama yang pertama kali menyusun kitab usulul fiqh yang disebut Ar-Risalah. Yang hari ini di seluruh dunia dipakai sebagai pondasi salah satu ilmu fikih. Kemudian mazhab Syafi'i juga adalah mazhab pertengahan di antara ahli ra'i dan ahli hadis. Jadi setelah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Hambali. Dan kalau kita lihat, banyak ulama-ulama besar dari zaman ke zaman itu mengikuti mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dahulu tidak ada yang tidak ikut kepada mazhab. Semua ulama dahulu itu mengikuti mazhab. Kalau kita lihat dari ulama hadis, mulai dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan masih banyak lagi. Mereka adalah ulama-ulama pakar hadis di dalam madhab Syafi'i. Mereka bermadhab Syafi'i. Kemudian kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir yang seluruh dunia pakai. Bahkan orang yang anti mazhab pun memakainya. Imam Ibnu Katsir itu bermadhab Syafi'i. Kemudian kita lihat dari segi tarikh, begitu juga dari segi hadis. Seperti Imam Az-Zahabi, terkenal kitab karyanya Al-Kabair. Kemudian kita lihat ulama-ulama besar lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari zaman ke zaman, ulama-ulama besar yang terkenal adalah bermadhab Syafi'i.
Meskipun tidak kita pungkiri ada juga ulama-ulama besar dari mazhab lain. Seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bermazhab Hambali, Ibnul Qudama bermazhab Hambali, kemudian Imam As-Sawi bermazhab Maliki, kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Syekh Az-Zarnuji yang bermazhab Hanafi. Tetapi mayoritas ulama-ulama besar yang menjadi panutan di seluruh dunia, kitab-kitabnya dipakai di seluruh dunia adalah bermazhab Syafi'i, khususnya pada 6 kitab hadis yang masyhur yang dijelaskan tadi. Maka ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i, mereka berkhidmat menyebarkan mazhab Syafi'i pada setiap masa. Dan mereka berbagi dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, kalaulah mazhab Syafi'i ini mazhab yang lemah, maka tidak mungkin diikuti mayoritas ulama. Karena ulama-ulama mengikut kepada suatu mazhab dengan penelitian mereka setelah mereka mencari dan memahami suatu mazhab tersebut. Oleh karenanya, di dalam mazhab Syafi'i itu sangat-sangat jelas dalil baik dari Al-Quran dan hadis yang dikukuhkan sebagai landasan memahami Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum yang kita terima saat ini. Hanya saja bergantung kepada orang yang mengajarkan. Kalau yang mengajarkan mazhab Syafi'i bukan bermazhab Syafi'i, bisa jadi mazhab Syafi'i itu akan dijelaskan dengan lemah. Sehingga kita menganggap mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang lemah. Dalil-dalilnya tidak kuat karena berdasarkan apa? Karena berdasarkan orang yang mengajarkan mazhab Syafi'i itu tidak faham mazhab Syafi'i. Dan begitu juga kalau mazhab Hambali, mazhab yang lain tidak diajarkan dengan orang yang menggunakan mazhab tersebut, maka mazhab itu akan nampak lemah. Padahal keempat mazhab itu semuanya mempunyai dalil-dalil yang sangat kuat. Hanya saja kita yang masih sempit ilmunya sehingga menyalahkan di antara satu mazhab dan mendukung hanya satu mazhab yang lain. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Al-Bana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berkata, la yunkaru al-mukhtalafih wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Hal yang diperselisihkan itu tidak boleh kita ingkari. Ada orang yang amalnya sama dengan kita, ada orang yang tidak sama, berbeda, tidak bisa kita ingkari selama itu tidak keluar dari keempat mazhab. Adapun yang diingkari adalah ketika itu sudah disepakati, maka tidak boleh kita keluar darinya. Dan ulama juga menjelaskan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang ilmunya luas, sedikit pengangkarannya di dalam agama. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji mazhab ini, semakin faham bahwa bagaimana, kemana, dan sampai mana tujuan kita di dalam belajar ilmu fikih, kemudian ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya yang tidak terlepas dari mazhab ulama yang menulis kitab tersebut. Baik di dalam fikih itu sendiri, hadis dan selainnya itu tidak terlepas dari pemahaman ulama yang menulis ilmu tersebut mengikuti kepada mazhab yang mana. Oleh karenanya kita ikuti apa yang menjadi mayoritas, kita ikuti apa yang paling banyak di tengah umat, karena tujuan kita adalah untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah itu bisa teraih apabila kita meminimalisir perbedaan pendapat dan gesekan yang ada. Maka hindari perbedaan-perbedaan di dalam cabang, kita ikuti saja yang mayoritas karena tidak terlepas dari ahli sunnah wal jamaah. Dan Indonesia adalah yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ulama-ulama salaf, bermazhab sebagai jalan yang mereka sudah akui, jalan yang mereka ikuti, dan kita pun yang mengaku mengikuti ulama salaf, hendaknya kita mengikuti mereka dengan cara bermazhab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi dan bagi jamaah semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa sama-sama faham, lapang hati ini dan konsisten di dalam mengamalkan agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar hanya datang daripada Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.